Jadi pendekatan atau kedekatan dengan Mas S ini Iya. sudah berapa lama? Ya hampir 2 tahun. Wah, Hampir. 2 tahun ini berarti Mbak sudah selingkuh di balik belakang suami? Iya. Suami nggak tahu? Nggak. Lah gimpi ya, kan handphone aja nggak boleh megang. Terus komunikasinya gimana? Ya megang sih megang, cuman untuk main-main kayak buka LAN, FB, Instagram nggak boleh. Diem-diem kali ya. Jadi iya, SMS-an ya? Iya WA aja. Oh WhatsApp? WhatsApp. Ingat loh. Harus ingat. Iya. Bangkai disimpan. Iya. Akhirnya Suatu tercium saat, juga. Tercium juga ya. Iya. Oke, lanjutin. Ya sebenarnya sih saya udah lama untuk mengakhiri. Cuman kayaknya susah gitu. Dia juga nggak mau, tetap saya juga susah. Ya ampun Nur, aku bener-bener gak nyangka pernikahan kamu tragis seperti ini. Dan suami kamu, dia tega sakitin kamu terus. Suami aku tuh orangnya terlalu cemburuan. Dia tuh takut kalau ada laki-laki lain yang deketin aku. Dan pikiran dia tuh selalu aja macam-macam sama aku. Sampai sekarang aja, HP aku tuh dipegang sama dia. Kalau di depan orang, suami aku tuh selalu aja bersikap baik, bersikap manis. Di depan orang tua aku juga. Sampai sekarang, gak ada yang percaya sama aku. Apa yang sudah dilakuin sama suami aku sama aku. Yang selalu bersikap kasar. Kalau aku ngadu ke orang tua aku, mereka itu malah nuduh aku kalau aku ini istri yang gak tahu diuntung. Ya ampun Nur, sabar ya Nur. Cuma anak aku, Hanan, dia yang jadi saksi kalau aku ini selalu aja disakitin sama suami aku. Aku ini korban KDRT, Said. Tapi selama ini aku pendam sendiri. Aku nggak tahu mau bilang ke siapa. Aku percaya kok sama kamu. Ya, dan kamu bisa cerita apa saja sama aku. Tapi kamu jangan pendemin lagi sendiri masalah kamu. Kamu cerita sama aku. Ya Nur, aku sayang sama kamu. Nur! Nur! Mana dia? Berani-beraninya sekarang dia minta masih izinku. Dasar istri nggak tahu diri! Itu HP-nya dibawa lagi! Bisa ya? Hah? Bisa dia melawan aku. Nur! Mas, kenapa jadi berantakan kayak gini, Mas? Oh, tenang. Dari mana kamu? Berani kamu keluar tanpa izin aku? Aku dari cari kado buat ibu temennya Hanan, Mas. Dia baru melahirkan. Kamu pikir aku bodoh bisa kamu bohongin? Mana kadonya sekarang? Tadi uang aku kurang, jadi aku nggak jadi beli kadonya. Kamu bohong! Mau apa lagi kamu? Sumpah, Mas, aku nggak bohongin kamu. Aku butuh cincin kamu sekarang. Selain kamu. Enggak, Mas. Ini mahar pernikahan kita. Dan ini perhiasan aku satu-satunya, Mas. Jangan, Mas. Jangan. Ini cincin kamu. Jangan, Mas. Aku mohon, Mas. Jangan. Mas. Jangan, Mas. Aku mohon. Mas. Aku butuh cincin kamu ini buat bayar cicilan motor. Aku nggak mau kalau sampai motorku itu diambil sama leasing. Mas. Tapi, Mas. Diam dong. Jangan lawan suami kamu. Gila, suami kamu itu sakit jiwa. Tega banget dia siksa kamu. Dia itu bukan laki-laki sejati, berani nyiksa perempuan. Kesel banget aku sama dia. Aku juga udah gak tahan sama dia. Dia tuh udah selalu nyiksa aku. Dan semua orang itu gak ada yang percaya kalau dia udah nyiksa aku. Semua orang ngebelain dia. Aku capek. Rasanya aku udah gak kuat lagi. Pengen banget aku hajar dia. Jangan. Aku nggak mau sampai dia tahu soal hubungan kita. Ya udah, abis ini kita makan malam ya. Aku nggak bisa lihat kamu seperti ini. Emangnya Jamila istri kamu nggak pernah curiga ya? Kamu setiap malam
makan di luar terus? Emang dia nggak pernah masak di rumah? Istri aku itu wanita super sibuk, aktif organisasi dan kegiatan sosial. Mana ada di waktu buat masak? Berarti istri kamu hebat ya. Dan dia beruntung punya suami seperti kamu yang selalu mendukung kegiatan dia. Gak seperti aku. Udah, kita nggak usah bahas soal istri aku. Aku masih kesel lihat kamu seperti ini. Seandainya aja bisa aku hajar tuh suami kamu. Ada di kolektor di depan. Temuin mereka. Bilang aku ada di rumah. Lagian sih mas, kamu cuma staf rendahan aja. Pakai ngambil kartu kredit segala. Sekarang bingung bayarnya kan? Ini kamu ngomong kasar ke suami kamu. Ya makanya tanya begitu kok. Udah keluar. Cepat. Iya bang. Ibu, panggil suami ibu kemari. Karena dia belum bayar dan punya tunggakan. Makanya saya datang kemari. Mau nagih hutang suami ibu. Percuma bang, datang sekarang. Uangnya belum ada. Mendingan abang pergi aja sekarang. Besok datang lagi. Apa? Enak aja kau suruh aku datang kemari besok. Gak bisa. Lebih baik saya tunggu di sini sampai besok. Sekarang keluarkan suami ibu. Saya mau bicara. Bang, saya udah bilang sama abang dia tuh nggak ada di rumah. Hah? Bohong! Lebih baik aku hubungi Said. Halo, aku butuh bantuan kamu sekarang. Ada debt collector datang ke rumah dan dia nggak mau pergi. Sayang, kasih teleponnya ke dia. Aku mau bicara. Rahman. Halo. Mas, besok saya akan bayar hutangnya ya. Baik. Besok gua akan datang lagi kemari. Tapi kalau lu nggak dapetin janji, gua habisin lo. Siap, besok lunas. Nih. Udah aman kan? Gimana tadi? Aku bilang sama dia, kalau kamu bakal bayar besok. Hah? Besok? Dapat uang dari mana kamu? Ya cari pinjaman lah. Kalau enggak, dia tuh nggak bakalan pergi dari sini. Ya cari pinjamannya di mana? Perhatiin akhir-akhir ini kamu udah mulai berani sama aku. Emangnya kenapa, Mas? Kamu pikir aku bakalan ngalah terus sama kamu? Kamu pikir aku mau disiksa, dipukul terus sama kamu? Mas, aku udah capek ngadepin kamu. Sekarang aku nggak peduli lagi sama kamu. Dan aku udah nggak takut lagi sama kamu. Sekarang aku mau cari kerja, Mas. Terserah kamu izinin aku atau enggak. Emangnya kamu mampu bayar cicilan motor, cicilan rumah, biaya anak sekolah, buat makan sehari-hari? Kalau bukan gara-gara teman aku, kamu nggak akan selamat tadi. Siapa teman kamu itu? Kerjaan aja sudah berlaku. Udahlah Mas, aku nggak mau ribut lagi sama kamu. Mendingan sekarang aku pergi cari kerja. Nur. Gila. Makin hari dia sudah makin berani sama aku. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kamu. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak seberani ini sama suamiku. Sudah, kamu nggak usah pikirin. Aku senang kok kamu sudah berani sama suami kamu. Tunjukin hak kamu, supaya dia nggak bisa ngeremehin kamu lagi. Iya. Oh ya, nanti kalau aku udah kerja, aku balikin uang kamu ini ya. Nggak usah. Aku senang kok bantu kamu, Nur. Ya. Kamu bisa buat hidup aku lebih tenang. Cuma sama kamu, aku jauh ngerasa lebih nyaman.